Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Asnaya, NPM 20721007, kelas PTK 2A. Prodi D3 Produksi Tanaman Perkebunan. Di sini saya akan membahas mengenai rencana usaha keripik pisang. Adapun pembahasan pertama mengenai identitas pengusaha. Adapun identitas pengusaha yaitu nama Asnaya, tempat tanggal lahir Lampung Utara 15 Oktober 2000, pekerjaan mahasiswa, nomor handphone 082222. Nama usaha keripik pisang asli Lampung Utara. Bidang usaha kuliner, jenis produk keripik pisang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rencana produksi. Adapun rencana produksi ini ada beberapa hal yang perlu dilihat mengenai alat. Alat-alat yang diperlukan yaitu tungku, wajan, pisau, gesrekan, solet, serok, tampah, dan plastik. Selanjutnya bahan. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu seperti pisang mentah, minyak goreng, minyak tanah, dan bumbu. Minyak tanah ini berfungsi untuk menghidupkan api di dalam tungku. Tentang tenaga kerja. Untuk tenaga kerja ini, upahnya masih tergolong sangat kecil. Dikarenakan kita hanya menggunakan 2 karyawan saja untuk membantu membuat keripik pisang. Terus cara pembuatan keripik pisang. Adapun cara membuat keripik pisang yang pertama itu pisang yang telah dikupas dicuci hingga bersih. Setelah dicuci, pisang dimasak hingga berwarna kecoklatan. Setelah dimasak, pisang diberi bumbu. Setelah bumbu meresap dan pisang dingin, dimasukkan ke dalam plastik yang sudah diberi label. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang digunakan yaitu dengan cara dititipkan ke warung-warung atau bisa langsung kita titipkan ke minimarket. Mengapa begitu? Di Indonesia, keripik pisang ini sangatlah diminati. Selain harganya terjangkau, keripik pisang juga ini dapat mudah ditemukan di mana saja. Selanjutnya mengenai target penjualan. Setiap hari dapat diproduksi pisang sebanyak 10 kilo. Dari 10 kilo pisang dapat menghasilkan lebih dari 50 bungkus. Untuk 1 bulan produksi, 30 dikali 10 sama dengan 300 kilo. Jadi target penjualan dari 1 bulan 30 dikali 10 kilo sama dengan 300. 30 dikali 50 bungkus sama dengan 1320 bungkus dari 300 kilo pisang. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembiayaan atau keuangan. Adapun biaya atau pengeluaran mengenai peralatan, kompor gas, wajan, pisau, solet, serok, dan tampah serta plastik. Terus bahan baku dan bahan pembantu seperti pisang, minyak goreng, gas, bumbu. Terus tenaga kerja. Dalam proses ini hanya memperkerjakan 2 orang tenaga kerja dengan gaji 2 kali Rp 350 sama dengan 700.000 untuk per bulannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penetapan harga jual. Harga jual keripik pisang ini sebesar Rp 1.500 per bungkus. Karena pemasarannya di warung-warung kecil atau dijual langsung, maka harga yang dipantaukan adalah 1.500 per bungkus. Dan harga tersebut sangatlah murah karena barang yang kami jual adalah mudah ditemukan dan didapatkan. Sehingga produk tersebut banyak yang membelinya dan harga tersebut juga masih standar pasar. Selanjutnya laba. Laba ini ada hasil penjualan, harga pokok keripik pisang, bahan baku, dan bahan pembantu. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang dokumen pendukung.
Dalam membuat bisnis plan ini, saya sudah melengkapi dokumen-dokumen yang penting dalam perizinan resmi. Mengenai bisnis usaha kuliner yang saya bangun, saya telah membuat dokumen perizinan berupa legalitas usaha-usaha tersebut dibuat, hasil riset pasar, dan surat perjanjian. Selanjutnya, struktur organisasi. Adapun struktur organisasi dari usaha keripik pisang ini, yang pertama CEO. CEO ini bertanggung jawab mencari tahu bagaimana bagiannya bersatu, melaksanakan rencana dan pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu bagian keuangan. Adapun tugas bagian keuangan ini melakukan pengaturan keuangan perusahaan, melakukan pembayaran kepada supplier dan lainnya. Selanjutnya bagian pemasaran. Adapun tugas-tugas dari bagian pemasaran ini yaitu menentukan riset untuk menentukan harga, membuat strategi pemasaran produk, serta memberikan pelayanan kepada konsumennya. Selanjutnya bagian operasional. Adapun tugas dari bagian operasional ini yaitu mengendalikan semua kegiatan yang ada di kantor. Jadi, tugas bagian operasional ini sangatlah sulit. Ia mencakup semua tugas-tugas yang ada di kantor tersebut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan keripik pisang, usaha bisnis plan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.